saya Yaumal Khair, saya seorang mahasiswa. Nama saya Tiara Gracia, saya adalah mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Sumatera Utara. Nama saya Denny Prihadi, saya karyawan profesi sebagai desainer grafis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Rizki, saya SMK kelas 12. Baik, namaku Ade Priyadi, biasa dipanggil Popeye di kalangan kawan-kawan. Hari aku bekerja sebagai jurnalis di salah satu harian cetak di Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Prima Pratiwi, saya pelajar SMK kelas 12. Nama saya Sarah Febi Kartika Sembiring, saya bekerja di kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai aparatur sipil negara. Ya, saya salah satu pengguna ataupun user internet aktif. Kalau boleh tahu berapa jam dalam satu hari kamu menggunakan internet? Mungkin 4-5 jam satu hari. Aktif, pengguna internet aktif. Kira-kira mungkin 7 jam ya. Bangun tidur, biasa cek WhatsApp dulu. Terus kalau kegiatan rutin biasanya Zoom 2 kali, itu bisa sampai 4 jam. Habis itu sisanya biasanya buka media sosial atau nonton video di YouTube. Aktif, sangat. Sangat aktif? Sangat. Kalau per jam nggak bisa dihitung per jam ya, tapi setidaknya setiap 5 menit sekali wajib internet. Kecuali tidur. Aktif, lumayan aktif. Internet satu hari bisa sampai 2 gigaan. 2 GB. Boleh nggak di layar itu kira-kira kita mau cek berapa sebulannya berapaan kira-kira? Sebulan 18 giga. 18 GB. Satu hari bisa sampai 15 jaman bisa. 15 jam. 15 jam sehari? Iya, 15 jam. Aktif sekali. Untuk penggunaan internet, kalau aku pribadi satu hari itu mungkin begitu melek mata sampai menutupkan mata di waktu tidur malam, mungkin aku penggunaannya bisa hampir bersamaan dengan waktu 1 kali 24 jam ya. Karena memang internet itu merupakan salah satu bagian dari aktivitas rutin aku. Baik itu misalnya pengiriman, membuka informasi-informasi tentang update apa yang terjadi hari ini. Kemudian aku nanti di kantor aku biasa memimpin rapat pagi juga berdasarkan input hari-hari peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Kemudian nanti sore juga aku juga memimpin rapat untuk apa kira-kira halaman 1 yang bisa aku buat di halaman surat kabar kami. Begitu juga sampai malam sebelum pracetak, aku juga kawan-kawan biasa menggunakan banyak literasi internet untuk perkembangan berita-berita berikutnya. Sampai pulang ke rumah sebelum menutup mata mungkin aku bisa juga melihat apalah semacam pokoknya penggunaan berbasis internet, hiburan segala macamnya. Dalam sehari nggak 24 jam, mungkin 5 jam, tapi tidak terus-terusan 5 jam gitu. Dia dibagi-bagi. Aktif mungkin Instagram sama WhatsApp aja sih. Sangat aktif. Selama saya bangun sih Kak, selama saya sadar. Berapa jam dari bangun, pas mau tidur juga. Karena semua yang saya butuhkan ada di handphone. Bangun tidur renungan, mau tidur juga renungan tuh dari handphone. Kebanyakan sih sosial media, terus cari informasi juga, dan juga renungan tadi Kak. Renungan itu ada apa aja sosial media? yang paling sering Sarah buka itu Instagram sama Twitter. Kalau Twitter biasa ngapain? Ngelihat yang lagi trending, yang berita-berita belum keluar di sosial media lain udah duluan keluar di Twitter. Paling plusnya itu ya WhatsApp juga sih, karena kan kantor juga di situ komunikasi. Instagram ada, Facebook ada, WhatsApp juga ada, tapi tidak terlalu aktif. Mungkin WhatsApp, karena untuk komunikasi. Aku memang aktif di media platform digital seperti misalnya Instagram, kemudian website rutin yang berlatar belakang pemberitaan,
Tapi kalau khusus media sosial biasanya aku membatasi diri terhadap beberapa platform digital seperti Facebook. Aku tidak terlalu aktif ya. Tapi ya sebatas saja gitu. Ya paling YouTube, Telegram, sama WhatsApp sih. Games jarang. Game jarang? Jarang games. Oh, lebih sering di YouTube berarti ya? Iya, lebih sering di YouTube. Jadi 15 jam itu main YouTube? YouTube banyakan. Facebook, Instagram, TikTok. Meskipun TikTok cuma untuk lihat video aja. Cek Facebook, masih zaman ya, masih main Facebook, masih nonton YouTube, sama lihat anime. Paling intens YouTube. YouTube ngapain aja? Ya nonton lah. Nonton apa? Ya nonton video lah. Video apa? Biasanya mulai dari video, kadang video tutorial sampai video yang tiba-tiba bisa masuk jadi video tentang sejarah. Nggak ada nggak yang memang selalu kita untuk dilihat kalau di YouTube? Yang paling intens ya iyalah anime jelas. Instagram, terus WhatsApp, terus Naver, YouTube, WhatsApp. Di WhatsApp ya? Sosial media? Sosial media, Instagram. Kalau di Instagram ngapain aja? Biasanya ngecek ini sih postingan mengenai beberapa aktris atau aktor drama Korea. Karena suka drama Korea. Extraordinary ya? Ya, attorney you. Seperti Instagram, TikTok, mungkin game online. Saya mempunyai akun sosial media, Instagram, TikTok, terus Facebook 3 atau lebih. Yang paling sering saya sering pakai Instagram. Hal menarik itu saya punya pengalaman yang cukup kelam dibilang dari internet. Saya dapat ini pesan penipuan. Saya selain mahasiswa, saya juga dulu sebagai pekerja sampingan gitu. Nah, saat saya kerja itu saya ditipu melalui capturean seperti capturean bukti transfer. Ternyata itu palsu gitu. Dan itu menjadi pelajaran bagi saya. Untuk kerugian ya saya rugi secara finansial, saya mengganti gitu. Ya, hal positifnya tentu pasti ada ya. Kita bisa terutama saya dapat kenalan dari Instagram gitu melalui pesan direct. Pengalaman positif pastinya saya mendapatkan banyak informasi, dan informasi yang di internet itu kan bisa dikatakan lebih cepat daripada media lainnya gitu. Jadi itu sih kalau yang positifnya mendapatkan informasi. Terus kalau untuk negatifnya, kalau pengalaman secara pribadi sih belum pernah. Tapi kalau misalnya saya membuka beberapa konten, kadang ada beberapa spam komen yang mengarah ke pelecehan seksual, mungkin misalnya itu membuat saya kurang nyaman untuk melihat komentar-komentar yang sifatnya seperti itu sih. Pernah sih ngelihat kayak beberapa konten gitu, dia masukin berita mengenai pelecehan seksual, karena kan saya sering nge-follow atau ngelihat konten-konten di beberapa akun sosial media gitu kan terkait perempuan atau woman support woman kayak gitu kan. Ya agak miris aja sih, maksudnya kan jejak digital itu nggak bisa hilang gitu, kok bisa kepikiran untuk bikin statement atau komentar seperti itu di sosial media gitu. Positifnya bisa dapat info kayak tutorial itu cepat, nggak harus bayar lagi, cukup akses internet aja, nggak perlu beli buku atau apa gitu. Itu positif. Negatifnya? Kalau negatifnya ya banyak, termasuk lupa waktu. Kalau pembulian nggak pernah ya, karena jarang komen juga, lebih sering nge-like aja gitu, nggak terlalu komen-komen lah. Kalau penipuan ya standar lah, penipuan paling ngaku-ngaku atau dapat tiba-tiba pesan pengen hoki yang ternyata situs judi gitu, ya itulah paling. Ya ada. Kalau dari TikTok sering lebih ke cari pengalaman, nengok-nengok dari video, pengambilan gambar. Ya pernah sih positifnya ikut lomba,
dari media sosial ada yang nyebar gitu ikut. Ya belum masih melajari lagi. Kalau pernah kena kasus atau apa gitu? Ya kalau kasus belum pernah, alhamdulillah. Pengalaman negatif mungkin iklan ya Kak, iklan-iklan yang berbau pornografi atau hal-hal yang tidak baik untuk dilihat. Kalau positif mungkin sesuatu kebudayaan luar yang bisa kita tahu lewat ponsel, yang tidak harus kita lihat langsung. Sebenarnya dari sisi positifnya internet ini banyak membantu ya, banyak membantu pekerjaan-pekerjaan seperti kami ya. Apalagi pekerjaan kami yang dulunya memang mengandalkan liputan real di lapangan, sekarang cukup membantu. Kalau dulu misalnya rutinitas kami di kantor itu bisa tatap muka 1 hari 3 kali sampai muak ketemu orang gitu, ketemu kawan-kawan. Kalau sekarang malah makin minimal sekali kami bertemu di kantor gitu dengan adanya internet ini gitu. Nah, sisi negatifnya mungkin dengan perkembangan arus informasi ini banyak juga memang ya katakanlah, apalagi kami juga punya website berbasis internet ini yang kadang-kadang agak menyulitkan kami, termasuk iklan-iklan yang nggak bisa kita hempang. Misalnya Google AdSense, misalnya iklan-iklan seperti iklan-iklan obat kelamin, iklan-iklan video bokep, ya itu selalu itu kadang yang mengganggu kita. Apalagi kan kami menyajikan konten-konten yang kadang biasa bertolak belakang dengan iklannya gitu. Kontennya misalnya konten tentang bagaimana mengajarkan masyarakat untuk berpikir positif, tapi nanti iklannya bisa iklan Cut Tari di situ yang muncul gitu. Jadi agak miris memang. Kalau mau pengen dibuka dilanjutkan agak apa gimana gitu, nggak dibuka agak gimana gitu. Ada kebanyakan negatif sebenarnya. Kita jadi pengen show off juga kalau main di Instagram itu. Terus pemikiran untuk berpikiran negatif pun ada melihat sosial media orang. Apalagi saat teman-teman kita yang memamerkan sesuatu, pasti pikiran kita kemana-mana juga. Di internet itu juga ngebuat sifat kita jadi lebih banyak negatif sebenarnya. Kalau kita nggak pintar-pintar narik diri. Paling Instagram Sarah diretas Kak, sama ada Facebook bernamakan Sarah satu lagi gitu sih. Kalau Instagram itu diretas karena link yang dibuka. Jadi si yang nge-hacker itu dia pakai Instagram Sarah itu untuk jualan handphone. Untungnya teman-teman yang di Instagram Sarah tuh pinter, jadi kalau nanya informasi lebih lanjutnya nelpon nomor Sarah gitu. Tapi ada juga dari teman-teman yang di Instagram itu keambil Instagramnya gara-gara ngeklik link yang dikirim sama hacker itu. Kalau Facebook juga kayak gitu sih, orang makainya untuk hal-hal yang nggak baik gitu, entah kenapa juga. Ya, foto Sarah pun dibuat lagi untuk Facebook gitu, Facebook atas namanya tetap Sarah, cuman tanggal lahirnya beda, posisi lokasinya tuh juga beda gitu. Gitu sih kebanyakan. Enggak sih, sangat-sangat membatasi untuk memposting kegiatan mengenai hal yang dilakukan sehari-hari. Kurang nyaman aja kalau orang tahu apa yang saya lakukan sehari-hari gitu. Saya merasa itu bagian dari privasi saya. Biasanya itu posting kalau misalnya saya ada ikut kepanitiaan, saya posting foto saya mengenai kepanitiaan itu beserta captionnya yang udah disediain sama panitianya. Terus kalau ikut beberapa perlombaan juga, kemarin ikut lomba BMC dari salah satu universitas, ya udah akhirnya saya posting foto beserta caption yang udah disediain juga sama panitianya. Biasanya kayak gitu sih yang diposting. Ya cukup bahagia lah. Ya bisa dibilang seperti tipe itu daily life. Jadi kayak seperti macam ada satu kegiatan di post gitu, ada kegiatan itu diposting. Kalau dibilang up to date kan? Story. Ya, apa aja? Ya suka juga sih. Termasuk orang yang daily life. Iya. Aku juga termasuk orang yang di platform digital yang aku aktifi ya, seperti Instagram aku termasuk aktif ya untuk update ya.
baik itu kontennya pribadi maupun terlibat dengan terkait dengan pekerjaan dan segala macam. Update berarti? Update. Nggak terlalu posting story. Enggak. Awal-awal update sih, tapi semakin lama semakin jenuh. Dulu karena mungkin teman-teman sekitar itu influencer, ada yang influencer putri Indonesia, ada yang makeup artis, jadi mereka kayak mendorong untuk, loh kok kan ada kerjaan nih, kok harus ngasih vibe yang positif gitu. Update. Cuman ternyata walaupun kita bersikap positif di internet itu, di sosial media itu, ada juga yang mengomentari untuk hal-hal negatif. Jadi ya udahlah, cuman kayak beberapa aja lah, karena mau baik pun kita tetap aja orang menganggapnya lain. Kebiasaan yang baru itu ya bangun tidur periksa HP gitu, nggak bersyukur kalau masih hidup itu sih. Iya. Kadang terpikir ternyata ya masih bisa hidup ya, tapi ya ujung-ujungnya ngecek HP dulu gitu. Saya rasa sedikit banyaknya pengaruh internet ke dalam sosial itu ada. Contohnya aja yang seperti saya rasakan sebelum mengenal internet masih sering bermain sama kawan-kawan gitu kan, ngumpul. Sekarang itu udah jarang. Mungkin karena udah asik menggunakan internet itu. Dengan belakangan ini memang kami merasakan ada interaksi yang kurang ya di antara baik itu sesama keluarga, sesama lingkungan sosial, tetangga dan segala macam. Kalau mungkin di 3-4 tahun belakangan lalu, biasa kami warga-warga komplek itu biasa tiap sore nongkrong atau apa gitu, pagi apa. Kalau sekarang memang hampir jarang sekali gitu. Termasuk dalam keluarga gitu. Kalau dulu itu kami misal makan bersama itu di meja makan gitu. Nah sekarang ada kecenderungan anak-anak itu kalau makan sambil nonton misalnya gitu kan, jadi ada sesuatu yang agak aku merasa nggak baik lah ya di lingkungan sisi keluarga begitu. Ada yang kurang lah dalam interaksi sosial itu mungkin negatif sekali gitu. Abang menyadari? Menyadari ya, sangat menyadari. Karena kayak lebih interaksinya lebih banyak minat kepada internet. Tidak terlalu dipantau sih Kak, tapi kalau jam makan kadang sama-sama, kalau pekerjaan udah siap, kalau pekerjaan rumah udah siap baru boleh pegang HP. Makanya kalau pagi itu nggak boleh pegang HP, harus udah selesai dulu pekerjaan baru pegang HP. Pengen jadi kerjaannya sama kayak Sarah, pengen sekolahnya sama kayak Sarah. Kalau kita mengupdate itu kadang malah bikin mereka benci, down, drop gitu. Jadi kayak mentang-mentang kamu sekolah di situ, kamu sering update kayak gitu. Ada juga hal seperti itu. Jadi sekarang update tuh penuh pertimbangan gitu. Penuh pertimbangan. Kadang kita mikirin perasaan orang juga. Padahal kita nggak ada niat ke situ sebenarnya, nggak nyampe. Tapi orang tuh nyampe kayak gitu. Jadi ya agak dikurangin lah sekarang nggak. Berarti bisa hidup tanpa internet nggak? Tergantung. Kalau tinggalnya di tempat yang indah, nggak kayak di kota bisa. Tapi kalau di kota, Jujur untuk zaman sekarang nggak bisa. Karena dalam seperti kebutuhan saya gitu. Kebutuhan sih. Zaman sekarang internet tuh udah nggak bisa lagi dibilang sebagai apa ya? Iya. Jadi udah sifatnya udah kebutuhan lah gitu. Karena misalnya nih saya mau nulis artikel gitu yang sifatnya ringan atau mungkin beberapa feature. Ya saya dapat referensinya kalau nggak dari internet dari mana lagi gitu. Jadi bisa dibilang internet itu suatu kebutuhan sih buat saya. Tinggal dompet. Iya, tinggal dompet. Kenapa? Karena kayak udah kebiasaan megang HP dibandingkan dompet gitu. Tapi nggak bawa duit? Berarti nggak bawa duit? Enggak, jarang. Jati diri Kak hilang. Iya, gimana ya? Yang dulu kita itu lebih sering berinteraksi sama orang, terus kita tuh ceria, komunikasi kita tuh bagus sama orang. Tapi karena internet dan bahasa-bahasa internet, terus jadi kita tuh kayak bukan diri kita gitu. Kita tuh lebih sering main handphone karena duduk bareng nongkrong ngopi, judulnya aja ngopi tapi main HP. Terus nanti belum tentu yang duduk sama kita tuh ngerti di bahasa internet itu. Jadi pas kita ngomong,
kok ngomong apa? Nah, kayak gitu jadinya. Apa sih? Bahkan ada yang ketinggalan informasi apa sih? Ya, gitu. Sebenarnya internet itu ya kayak gitu menurut Sarah sih ya. Banyak sih lihat yang kayak gitu. Kayak bisa ada putus sekolah juga ada karena dia melakukan live di Instagram, live yang sedikit berpornografi dan ketahuan sekolah, dia keluar dari sekolah. Ada yang dia open di sosial media juga ada. Banyak sih yang kayak gitu. Aku punya anak 2 ya. Yang pertama itu usianya 10 tahun lebih, kelas 5 SD. Aktif sekali penggunaan handphone, memiliki handphone gitu kan. Karena aku nggak tahu ya, awalnya mungkin waktu pandemi dulu mereka belajar secara daring. Di situ mungkin terlalu kebablasan kami mungkin memberikan pemakaian handphone secara sampai detik ini gitu. Jadi aku tidak sampai sekarang ini aku kesulitan untuk memberikan edukasi pemahaman kepada anak ini bagaimana dia seharusnya penggunaan handphone secara positif. Kehidupan nyata, tapi kehidupan nyata dibawa ke sosial media gitu. Gimana tuh? Soalnya kalau di sosial media itu orang suka nggak nyata gitu, nggak nyata di sosial media itu tuh. Jarang orang yang ngebuat isi sosial medianya itu nyata. Kecuali emang benar-benar real, kalau dia galau ngupdate galau gitu kan, kalau dia happy ngupdate happy, tapi kebanyakan ya itu palsu. Apalagi body goals yang cantik, yang mulus itu palsu itu. Itu di sosial media. Kan gara-gara hal seperti itu jadi kepengen. Lebih jarang main sama teman, lebih ke handphone gitu. Dan itu gimana perasaan Iqbal? Kayak ya terkejut lah. Iqbal bahagia sama proses yang kayak gitu? Enggak. Terus kenapa masih dijalanin prosesnya? Ya masih diusahain, cemana biar nggak kecanduan main handphone. Kebiasaan baru, iya itu sih, bangun tidur pasti hal pertama yang dilakuin tuh ngecek WhatsApp, terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Kalau teknologi VR itu jalan dengan berkembangnya pesat, kemungkinan realita sama internet itu akan blur. Kita nggak tahu lagi mana yang nyata, mana yang palsu lagi udah. Sedangkan sekarang saja opini aja bisa dibentuk gara-gara internet. Ya memang dari dulu sih propaganda kan, tapi sekarang lebih mudah gitu. Siap nggak? Coba di ini atau Nggak siap. Pasti akan terikut. Pasti akan terikut dengan teknologi itu kalau memang sampai secanggih itu. Tidak terlalu terbuka pada sosial media sih. Kehidupan data itu tidak terlalu diposting, tidak terlalu diumbar gitu. Jadi tidak terlalu membuat status yang tidak diperlukan. Tapi misalnya aku sebagai orang tua coba, paling yang bisa aku lakukan misalnya begini. Aku coba termasuk melarang atau mengunci misal akun-akun Google-nya khusus untuk anak. Kemudian membatasi iklan-iklan dewasa gitu ya. Dan aku tidak memperbolehkannya misalnya untuk bermain di media sosial yang terlalu punya jaringan luas seperti Facebook, Instagram juga aku batasi. Termasuk misalnya aku tidak memperbolehkannya untuk membuka browsing di Google Chrome atau sejenisnya gitu. Browser aku larang, aku take down terus, aku nggak ada. Nah satu-satunya mungkin yang paling penting itu kita sebagai orang tua juga memang harus mengawasi rutin handphone anak ini gitu. Nah, termasuk apalagi kelas 5 itu dia sekarang sudah punya grup chat sendiri gitu dengan kawan-kawannya gitu kan. Jadi kadang kalau kita baca chat-chatnya lucu-lucu gitu. Tapi kadang ada juga kawan-kawannya mungkin yang bisa mempengaruhi karakter anak misalnya. Ya ada juga. Iya, jadi anak itu sudah bisa cakap-cakap kotor yang jadi kadang itu yang biasa kita masuk ke ruang anak itu. Karena biasa aku langsung mendikte masuk ke dalam grup mereka gitu, nggak boleh gini gitu. Itu satu. Nah yang kedua yang paling kecil itu
usianya 3 tahun ya. Tapi memang kami akui ada kesalahan yang mungkin kami buat. Terlalu cepat kami memperkenalkan handphone. Awalnya nonton YouTube ya. Nah aku lihat perkembangan 6 bulan terakhir ini dia tidak suka lagi kartun gitu. Tapi dia lebih suka agak dewasa gitu. Agak dewasa tuh misalnya gini. Dalam YouTube tuh kan ada story apa ya? Iya, reel itu gitu. Nah sekarang aku lihat tontonannya bukan lagi kartun, bukan lagi Baby Bass, bukan lagi Upin Ipin gitu. Tapi yang reel begitu gitu. Aku khawatir juga kan. Tapi sekarang memang aku coba membatasinya, salah satunya dengan tidak lagi bermain handphone di waktu tidur. Begitu masuk kamar tidak boleh main handphone gitu. Nah kemudian makan juga tidak boleh pakai handphone. Jadi waktu main handphone tuh misalnya kalau dia pulang sekolah TK, iya kan? Aku hanya perbolehkan itu 1 jam satu hari 1 jam. Itu pun di waktu sore sebelum waktunya mandi atau apa gitu. Kepengen nanti dia bilang aku OP, padahal dia nggak OP, padahal dia cuma filter gitu. Padahal atau di Photoshop gitu. Tapi nanti orang jadi, duh aku pengen nih kayak dia nih kehidupannya nih gitu. Iya. Iya. Pandangan salah seperti apa dan bagaimana salah melihat itu ketika berarti orang-orang inisiatif orang yang ngerasa di situ juga. Pernah, tapi sebisa mungkin Kak kalau ngupdate sesuatu di sosial media itu jangan terlalu berfilter lah istilahnya kan. Kayak kok cantik kali orang nih kan gitu Kak. Kok mulus sekali orang nih. Ya awalnya kan perawatannya pasti kencang nih kan gitu mikirnya. Kalau kita nggak kuat imannya, gimana nih uang jajan aku bisa bertambah untuk perawatan kan gitu. Kebanyakan seperti itu Kak. Kebanyakan seperti itu. Gimana nih biar update handphonenya baru, biar supaya lebih canggih untuk ngupdate kan gitu. Internet itu sebenarnya nggak bisa dibilang positif atau negatif ya, tergantung penggunanya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita lihat perkembangannya lah, internet ini dari sampai 10 tahun kemudian. Kalau seandainya kita bilang bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, yang kita bahkan nggak pernah jumpa, itu bisa dibilang baik ya, maka baik. Tapi itu akan jadi ya orang dekat kita mungkin kemungkinan kita nggak connect lagi. Jadi istilah connecting people-nya itu ya udah nggak ada ngomong langsung, semuanya serba teks. Padahal kita nanti ngetik, dia ada di sebelah. Kenapa nggak ngomong aja langsung? Nanti bakal jadi seperti itu. Kalau VR malah lebih bahaya lagi. Kalau misalnya VR-nya itu yang sudah bisa sampai sensor semua tubuh bisa VR, malah kita nggak perlu keluar rumah gitu kan. Ya otomatis orang di dalam rumah kita nggak berkomunikasi sama mereka yang di rumah, malah komunikasi sama orang yang nggak jelas. Kayak gitu. Kalau misalnya itu bisa dibilang baik, ya itu baik. Tapi kalau misal ada sebagian orang yang itu menganggap itu negatif, ya itu negatif. Ya begitu sih. Saya menganggapnya itu di-balance kan gitu. Nggak ada yang lebih asik. Ya jelas kita lebih asik hidup di dunia nyata. Karena itu semuanya serba nyata, bukan digital gitu. Masih komentar julid kali ya. Kalaupun mau julid dalam hati aja. Karena kalau kita ngoceh, ngerendahin orang, ngomongin orang, nilai kita yang rendah, bukan orang yang dikomentari, kita yang rendah. Jadi kita tuh harus tinggi, high value itu harus ada. Gak usah terlalu gembar-gembor di sosial media, akan membuat kita jadi orang yang berkelas. Kalau dia menuju positif, seperti misalnya tidak terlalu membuka aurat, kan kadang influencer itu terlalu Ya itu tadi yang kayak videografi, cara ngedit gimana, cara pengambilan gambar itu gimana, itu lebih sering dilihat. Podcast itu sering ditengok. Podcast, semua yang podcast Dedi itu apa cerita. Terus kalau di TikTok jumpa yang joget-joget langsung di skip atau di skip? Nggak suka gitu. Nggak ada sih, kalau aturan pokoknya ntar kamu main handphone dari jam segini sampai jam segini ya, atau waktunya diatur sama orang tua tuh nggak ada sih. Memang benar-benar dipercayakan sama saya, karena kebetulan saya sama adik juga udah cukup dewasa juga kan Kak, nggak ada anak-anak di rumah, jadi udah benar-benar diserahkan sama kita terkait pemakaian handphone.
Jadi lebih baik kita yang bijaksana main internet itu. Karena nggak ada gunanya kalau kita main internet, kita jadi palsu, atau di depan orang kita nggak ada apa-apa. Lebih baik kita nyata, bergaul di dunia nyata, di dunia maya tuh hanya sekedar have fun, cari happy-happy aja. Ada yang negatif, singkirkan aja itu semua. Ya internet sehat itu ya jangan download misalnya muncul pop up gambar yang porno, mungkin muncul iklan seperti itu jangan diklik, hindari. Download juga misalnya mau pengen download Korea gitu ya, streaming yang resmi aja kan, jangan download gitu meskipun ya kita bayar. Ini ada buku dari kita, boleh dibaca dulu coba. Oh. Ini ada buku untuk Koko. Oh, terima kasih banyak. Ya, coba ada buku. Oh iya, ini tadi udah Sarah baca ini. Bagus banget. Buku Panduan Berinternet Sehat dan Aman untuk Keluarga. Sangat bermanfaat sih untuk keluarga. Panduan berinternet sehat dan aman, ini yang penting dalam sebuah keluarga tuh. Aku rasa cukup penting ya panduan buku seperti ini. Inilah yang diharapkan sebuah keluarga, aku rasa. Dan ini aku bisa menjadi jawaban atas kegalauan banyak orang tua terhadap penggunaan internet di kalangan keluarganya. Mungkin ini salah satu solusinya. Terima kasih banyak atas pemberian bukunya. Mudah-mudahan ini menjadi obat dalam keluarga kami dan lingkungan sosial masyarakat. Panduan berinternet sehat dan aman untuk keluarga. Panduan berinternet sehat dan aman untuk keluarga. Ini Kak yang harus dikasih ke semua orang, terutama orang tua, guru-guru. Ini tuh harus dikasih. Tadi sekilas ada Sarah tengok, Sarah lihat di belakang panduan untuk orang tua, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka lebih aktif di sosial media daripada orang tua. Jadi gimana cara pendekatan orang tua ke anaknya itu harus diketahui orang tua. Bagaimana guru-guru juga pendekatan dengan anak-anak sekolahnya, anak-anak muridnya itu juga harus tahu. Ini menurut Sarah bagus sekali sih Kak. Ini harus dipegang sama orang-orang tua dan guru-guru, terutama kita juga. Anak muda juga harus sih sebenarnya. Karena ini manfaatnya banyak kali, jelas sekali dan kayak enak dipahamin ini. Ini bagus ini. Katanya terang. Ya gitu. Oke. Nah, kalau nggak punya bukunya, itulah guna internet tadi ya kan, weh. Bisa diakses, coy. Yang punya internet diakses di sini. Jangan lupa internetnya yang sehat dan bagus, oke?